Oke, pada kesempatan ini ya saya akan mencoba menjelaskan tentang parameter pemotongan pada mesin bubut CNC. Oke, kita buka ya materinya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang pembahasan berikutnya, yaitu parameter pemotongan pada mesin bubut CNC. Nah, sebelum kita bahas ya tentang parameter pemotongan mesin bubut CNC, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan parameter pemotongan pada pembubutan CNC. Nah, parameter pemotongan pada pembubutan CNC ini merupakan informasi berupa dasar-dasar perhitungan, ya, rumus dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut CNC. Parameter pemotongan pada proses pembuatan CNC itu sama seperti parameter pada pemotongan mesin bubut konvensional, karena ini merupakan dasar dari perhitungan di pemesinan. Ya, parameter pemotongan pada proses pembuatan CNC seperti kecepatan potong atau cutting speed, ya, disingkat dengan CS, ataupun ada pula yang disingkat dengan VC, velocity cutting. Kemudian kecepatan putaran mesin, ya, disimbolkan dengan N kecil dengan satuan RPM. Kemudian yang berikutnya kecepatan pemakanan atau feed, ya, atau sering dikenal dengan istilah feeding lah kalau di pembubutan konvensional. Dan yang terakhir ini waktu proses pemesinan, ya, dengan ya, istilah TM. Nah, oke, kita bahas ya satu persatu dari parameter pemotongan pemesinan bubut CNC ini. Oke, pada dasarnya ini sama seperti materi, ya, parameter pemotongan di mesin bubut konvensional secara teori. Yang pertama kita bahas tentang kecepatan potong. Kecepatan potong ini ya merupakan kemampuan alat potong ya untuk menyayat bahan dengan aman, menghasilkan tatal dalam satuan panjang per waktu atau meter per menit, atau bisa juga feet per menit. Ya, kalau meter per menit ini satuan metrik, ya, sedangkan untuk feet per menit ini satuan inci. Nah, ini ilustrasi dari CS ini, ya, yang merupakan kemampuan alat potong menyayat bahan. Misalkan ini apel kita kupas ya dengan pisau, jadi kecepatan mengupas kulit apel itu yang dinamakan dengan istilah CS atau kecepatan potong. Atau kalau kita ilustrasikan di benda kerja, ya, kalau di bubut baik itu konvensional ataupun CNC, ya, ini benda kerja. Nah, ini dengan diameter tertentu, ya, dalam 1 mm, kemudian disayat ya oleh alat potong atau pahat, sedangkan benda kerja ini berputar. Nah, untuk putaran benda kerja itu ya ini merupakan putaran mesin. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi. Kemudian ya untuk rumus kecepatan potong sendiri, ya, atau CS itu, ya, CS sama dengan, ya, Pi Dn per 1000. Ya, ini satuannya itu dalam meter per menit. Di mana ini arti dari D ini merupakan diameter benda kerja, ya, dalam satuan milimeter, sedangkan Pi ini nilainya 3,14. Ya, kalau di matematika untuk nilai Pi ini sering kita gunakan ya 22/7, tapi di perhitungan teknik ini untuk perhitungan atau nilai Pi-nya itu yang sering digunakan itu 3,14. Kemudian N ini merupakan putaran mesin, ya, dalam RPM. Nah, ini rumus
kecepatan potong ya. Ini kalau kita bahas secara teoritis ya, mencari kecepatan potong maka gunakan rumus yang ini. Ya, ini untuk rumus kecepatan potong. Nah, untuk contoh tidak akan saya bahas karena ini hanya sifatnya itu mengulang, yang mengulang dari pelajaran teknik pemesinan bubut konvensional. Oke. Yang kedua ya, kecepatan putaran mesin atau N ya dalam RPM. Kecepatan putaran mesin ini ya merupakan kemampuan kecepatan putaran mesin bubut ya untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Ya. Nah, rumusnya ini sebenarnya diturunkan ya dari rumus CS. Ya, ini lihat ya. Jadi N kalau diturunkan ini 1000 CS ya per pi D ya, di mana D ini merupakan diameter berat kerja sama pi ini 3,14 nilainya. Kecepatan potong ini ya sebenarnya dapat kita lihat pada tabel ya, kalau tidak dalam bentuk perhitungan ditanyakan ya, artinya kecepatan potongnya itu sudah diketahui ya, maka tinggal kita lihat tabel kecepatan potong. Karena pada prinsipnya sebenarnya kecepatan potong ini ditentukan oleh jenis bahan dari benda kerja yang mau dibubut ataupun bahan alat potong yang membubutnya sudah dibuat oleh pabrik yang membuat bahan ya. Nah, ada tabelnya ya, tinggal kita lihat tabel saja. Nah, ini tabel CS-nya seperti ini. Ya, jadi ini nama bahan ya, ada baja lunak, mild steel, kemudian besi tuang atau cast iron, perunggu, tembaga, kuningan, aluminium. Nah, jika pahatnya atau alat potong itu HSS dengan satuan metrik milimeter per menit, maka kita gunakan kolom yang ini ya, kolom yang ini. Kalau misalkan kita gunakan pahatnya sama tapi kita menggunakan satuan feet per menit atau inci, kita gunakan kolom yang ini ya, ini. Oke. Nah, sedangkan kalau alat potongnya walaupun bendanya sama, misalkan baja lunak, mild steel, tapi alat potongnya itu karbit ya, misalkan insert karbit, jenis insert, maka kalau ingin menggunakan satuan metrik, maka nilai kecepatan potongnya ini kita gunakan minimal 30 sampai 250. Nah, kemudian kalau kita mau gunakan yang satuan inci ya, kita gunakan feet per menit, ini 100 sampai 800 ya, feet per menit ya. Ini tinggal kita pilih aja ya, jadi supaya tidak melakukan perhitungan ya, kalau memang tidak apa namanya itu yang ditanyakan itu bukan kecepatan potong, artinya kecepatan potong itu sudah diketahui dari tabel, maka kita langsung saja pilih di tabel ya. Tinggal kalau kita gunakan pada perhitungan, tinggal kita masukkan di sini saja ya, tinggal 1000 CS misalkan ini CS-nya 20 ya, berarti 1000 kali 20 per 20.000, tinggal ini pi-nya 3,14 kalikan diameternya berapa, yaitu untuk penggunaan apa namanya rumusnya untuk kecepatan putaran mesin pada bubut ya, baik itu bubut konvensional ataupun bubut CNC. Kemudian yang lainnya atau yang ketiga ini kecepatan pemakanan ya, atau istilahnya itu feed ya kalau di bubut konvensional, atau ada yang mengatakan feeding ya, disingkat dengan huruf F besar ya. Maka untuk rumus kecepatan pemakanan ini ya, F besar atau F yang artinya cepat pemakanan sama dengan ini perkalian dari F kecil ya, perkalian dari F kecil dengan putaran mesin ya. Nah, nanti satuan dari F ini adalah milimeter per menit ya, jadi F ini maksudnya ini atau keterangannya ini kecepatan bergesernya eretan ya dalam milimeter per putaran, ini satuannya. Kemudian kalau putaran mesin satuannya dalam RPM ya. Nah, saya di sini tidak akan memberikan contoh karena ini sebenarnya sudah dibahas pada pembelajaran ya teknik pemesinan bubut ataupun teknik pemesinan
fresh ya, untuk yang konvensional. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, waktu pemesinan bubut ya, atau waktu proses pembuatan CNC-nya. Nah, rumus dasarnya itu TM ya sama dengan L per F, di mana L ini merupakan panjang pembuatan ya dalam milimeter. Nah, kemudian F ini merupakan rumus yang dari kecepatan pemakanan atau feed. Nah, itu mungkin rumus-rumus dasar ya pada parameter pemotongan ya. Kalau kita gunakan rumus secara teoritis ya, secara teori. Parameter pemotongan pada mesin bubut CNC ini sebenarnya dapat dilihat langsung pada monitor ya, di kontrol panel ya. Misalkan kita ingin mengetahui atau mengatur kecepatan pemakanan ya, ini dapat dilihat pada baris feed rate dalam bentuk persen ya, ataupun nilai F pada program ya. Nah, kalau di monitor kita bisa lihat di sini. Ini feed rate ya. Jadi kalau untuk istilah kecepatan pemakanan di CNC itu istilahnya feed rate. Feed rate ini 140%. Nah, ini dalam bentuk persentase ya. Kalau di monitor ini contoh untuk kontrol GSK 928 TE2. Nah, ini foto atau gambar dari kontrol panel mesin GSK atau Ahmadi. Nah, contoh ya. Ini ada contoh mesin bubut CNC dengan kontrol yang tadi ya, GSK 928 TE2 ya. Misalkan feed rate pada monitor ya tertulis, nah yang ini ya, feed rate ini tertulis 100% ya, 100%. Kemudian di program ya, ini perintah pada program tertulis misalkan pada penyayatan menggunakan G01 ya, G01 X40 ya, membuat diameter 40, kemudian dengan panjang pembuatan 25. Nah, ini kecepatan pemakanannya ini jadi kita tulis 80. Nah, ini artinya ya kecepatan pemakanannya itu 80 per 100 ya. Jadi 80 yang tertulis di sini per persentasenya. Jadi yang sebenarnya itu kecepatan pemakanannya itu 0,8 mm per menit. Nah, itu maksudnya kalau kita lihat di mesinnya ya, mesin. Kemudian yang kedua, putaran mesin. Ya, putaran mesin ini dapat dilihat pada baris ACT, ini artinya actual speed ya, dalam satuan RPM, atau nilai S pada program. Nah, kalau di monitor itu kita lihat di sini. Nah, di sini ada spindle. Nah, di sini stop, nih artinya spindle-nya itu tidak muter. Tapi kalau di spindle ini on ya, maka spindle berputar, dan angka putaran atau putaran mesinnya itu ya, yang aktual atau yang sebenarnya itu berputar di sini akan tampil. Tapi ini berubah-ubah ya, berubah-ubah kalau di kondisi nyatanya. Nah, ini aktu di sini akan tampil. Misalkan ya di program kita atur ya S-nya itu 1000. Nah, bisa jadi di sini di actual speed-nya itu kurang dari 1000 ataupun lebih dari 1000 ya pada mesin. Nah, contoh misal ya, kalau di program misalkan ya ada perintah M03 ya, kemudian S1000, nah, kemudian diikuti dengan M08. Ini pada perintah program ya. Saya ambil yang baris ininya saja, yang ada kecepatan putaran mesinnya. Nah, dari penulisan perintah program tersebut berarti ya putaran mesinnya adalah 1000 RPM. Jadi S ini simbol dari speed, yang artinya kecepatan putaran mesinnya itu diatur 1000 RPM. Tapi kalau untuk menentukan nilai dari 1000-nya ini ya, dasarnya ini perhitungan ini ya, secara teori ya, perhitungan ini ya, rumus ini ya, tergantung dari diameter ya, bahan benda kerja yang
digunakan jenisnya apa, dan juga jenis dari bahan alat potongnya atau pahatnya. Ya, ini jadi maka akan berlaku tampil ini. Ya, oke. Itu ya dasarnya, tidak, atau jangan langsung menuliskan 1000 saja, jadi harus ada dasarnya ya. Nah, kalau misalkan di CNC ya perhitungannya misal hasilnya itu 525, ini bisa diketik langsung di 525. Ya, tidak seperti di konvensional, itu kita ambilnya itu pendekatan ya, pendekatan yang lebih besar di atasnya sedikit ataupun yang mendekati di bawahnya. Nah, itu berkaitan dengan putaran mesin ya, atau kecepatan putaran mesin. Kemudian yang ketiga ya, waktu proses pemesinan CNC ya dapat dilihat pada baris runtime. Nah, untuk waktu ini ya di dalam program ini ya tidak dimunculkan karena tidak ada formatnya. Paling kita hanya melihat secara langsung di tampilan monitor. Ya, ini ya, di sini ada runtime ya. Pada layar monitor kita lihat di runtime ini menunjukkan, ini hanya sekedar contoh ya, 00 ya, titik 2, 01, titik 2, 23. Nah, ini artinya ya proses pemesinan bubut CNC ini yang sudah dilakukan itu waktunya 1 menit ya, kalau ini di tengah ini menunjukkan menit, dan ini detik, jadi 1 menit 23 detik. Itu maksud dari tampilan ini atau angka ini ya. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang parameter pemotongan ya pada mesin bubut ya cukup di sini ya. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu ya. Oke, kita ketemu di pertemuan atau pembahasan berikutnya.